Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga ya. Jadi video ketiga untuk proses membangun rumah tumbuh ya sebutannya. Jadi saya asumsikan rumah tumbuh karena memang kita pinginnya bangunnya itu bertumbuh itu nggak langsung jadi karena pesimis sebenarnya, karena pesimis di budget sih. Karena begitu proses ini kita beli tanah, terus habis itu kita bangun sendiri gitu ya, dan nggak bangun sendiri ya, saya menggunakan kontraktor tapi desain dari saya, terus tetapi perencanaannya dari saya sendiri gitu. Dan dengan pihak pemborong atau kontraktornya ya kita banyak diskusi pastinya terkait kapasitas saya bilang apa adanya sih, artinya saya punya duitnya segini gitu, pengennya jadinya cukup segini aja gitu. Karena kalau dengan kontraktor tuh mereka pastinya pengennya kan ya udah diborong sampai selesai gitu. Karena kalau kita di posisi kontraktor mengerjakan setengah-setengah itu juga capek ya, dan mungkin buat mereka juga kenapa nggak sekalian gitu kan. Nah kalau sudut pandang kita kan nggak situ kan, pastinya karena budget ya. Jadi saya putuskan ya udahlah, semampu saya lakukan, jadi nggak buru-buru, yang penting berproses gitu aja. Saya pikirnya nggak harus langsung jadi, tapi prosesnya nggak boleh berhenti gitu, jadi harus terus jalan. Jadi setelah di dua video sebelumnya saya sharing ke teman-teman terkait proses beli tanahnya sampai yang kedua itu desain ya. Waktu proses desain itu eh, prosesnya lumayan sih, lumayan nggak panjang juga sih, ada waktu. Terus habis itu alhamdulillah ada rezeki gitu ya. Jadi nggak tahu tiba-tiba ada aja gitu ya. Kalau udah niatnya baik, saya yakin Allah akan ngasih sesuatu yang baik juga buat kita gitu. Jadi saya kemarin begitu uh, niat, ini memang rumah saya bikin untuk tempat kumpul sama teman-teman supaya silaturahminya lebih baik gitu ya, supaya akur lah gitu, kerja juga lebih nyaman. Jadi saya waktu proses ini saya deklarasikan gitu ke teman-teman dan minta doa supaya dibantu, doa supaya ini bisa jalan gitu. Nah alhamdulillah akhirnya kita sudah mulai proses untuk pembangunan rumahnya. Januari lah, bulan Januari itu kita mulai setelah desain itu selesai. Ini saya proses peletakan batu pertama. Berarti kita bisa memasang batu pertama, posisi saya udah pembayaran di tanah itu, berarti bisa jadi lunas atau bisa jadi belum lunas tapi sudah bisa dibangun gitu kan. Saya memilih untuk tidak saya lunasi dulu, tetapi budgetnya saya spare untuk nyicil progres rumahnya. Jadi semangatnya itu biar nggak berhenti gitu ya. Saya khawatir saat sudah beli tanah tetapi ini belum progres, takutnya saya berhenti gitu. Jadinya saya split aja gitu. Jadi tanahnya masih saya cicil gitu, tapi bagi saya sisihkan dana saya untuk proses ngebangun rumahnya gitu. Jadi sama-sama jalan gitu. Toh kalau rumahnya jadi tanahnya belum lunas, itu saya pikir negosiasinya akan lebih mudah lah intinya. Yang penting ini udah kelihatan, kita udah kelihatan di depan pemilik tanah atau developernya itu, yang jual tanah juga positioning kita juga kelihatan nggak berhenti gitu, kita kelihatan untuk proses terus jalan gitu. Itu yang penting sih buat saya. Jadi sama-sama yakin, sama-sama yakin lah gitu. Jadi ini peletakan batu pertama setelah boleh dibangun. Jadi saya sudah berkonsultasi dengan para pemborongnya. Jadi saya tuh kan nggak punya pengalaman bangun rumah ya teman-teman. Jadi tapi saya punya skill desain itu aja sih. Desain itu saya konsultasikan dengan mereka, dan kalau
estimasi budget yang dari mereka ya pastinya tinggi lah. Kalau yang dari yang desain kita itu estimasi mereka itu kisaran 700-an juta lah, ini rumah baru bisa sesuai ekspektasi saya kalau diborongkan ya. Tapi saya berpikir sekitar 500 sampai 700 lah, tergantung bahannya sih katanya. Cuman saya optimis saja, ya udah jalan, tapi ya nggak kayak gitu. Jalannya saya ngikutin yang saya mau aja, karena saya nggak mau utang lah intinya. Jadi peletakan batu pertama sampai gimana ini bangunan struktur yang pertama. Jadi kita fokus ke bangunan struktur, mulai pondasi sampai bangunan strukturnya. Jadi ini saya borongkan juga. Waktu itu saya punya budget itu sekitar nggak sampai 100 ya, nggak sampai 100, tapi saya pengennya ini jalan gitu. Sampai akhirnya saya ada budget, ya saya kumpulin lah intinya dari ada juga cari sana sini lah. Pokoknya kalau udah proses kayak gini itu kita kan kayak dipacu gitu, nggak boleh berhenti lah intinya. Kalau perlu saya sempet aset yang bisa saya jual dulu, apa yang nggak penting gitu kan, yang penting ini jadi dulu lah. Karena memang yang berat, kalau boleh saya sharing ke teman-teman tuh, yang berat di sini, proses ini paling berat buat saya. Karena kita beli tanah itu juga udah berat, ketambahan bangun gitu kan. Sementara keuangan saya sudah ada perencanaan keuangan sebenarnya, ada planning dari tabungan dari mana-mana. Artinya tetapi sebenarnya masih di luar dari ekspektasi saya ya, di luar dari kemampuan saya sebenarnya kalau saya boleh jujur. Tapi ketika proses itu berjalan, alhamdulillah dimudahkan gitu. Jadi tanah udah bisa keurus, sudah negosiasi sama pihak ini yang developernya, jadi pembayaran kita sudah lebih dari 50% gitu kan. Jadinya mereka juga enggak yang nekan kita, mereka tahu kalau kita sedang ngebangun rumahnya gitu kan. Jadinya ya udah bisa fokus ke rumah. Nah, untuk fokus ke sini saya ya itu di 100-an juta lah ini. Jadi sudah di tahapan ini sudah masuk itu 300, nggak sampai 300 sih, ya 200-an lah antara bayar tanah sama proses ini ya. Ini udah, yang penting udah jalan gitu, dan yang penting buat saya itu nggak utang gitu aja. Dan ini berjalannya bener-bener di luar ekspektasi saya, karena saya asumsi mulai bangun itu kan di bulan paling ya Agustus lah, bulan ini mulai kayak proses ini. Ternyata kemarin nggak ada rezeki, dan itu di luar dugaan saya gitu kan. Akhirnya ya udah langsung saya masukkan ke sini. Kalau biasanya tuh saya dapat kayak gitu nggak tahu, uang tuh nggak jelas kemana gitu kan. Kalau ini akhirnya langsung aja saya masukkan sebisa seadanya. Ini bisa ngebantu apa nih, apakah pondasi dulu, apakah struktur dulu. Tapi kemarin akhirnya bisa kita gunakan untuk membangun bangunan utamanya atau bangunan strukturnya, terutama untuk beton-beton itu ya, yang harus ngecor pondasi. Karena kalau dilihat dari desainnya itu ya dia butuh pondasi yang kuat dan konstruksi yang kuat ya. Jadi itu yang utama sih buat saya. Dan ini prosesnya, jadi kemarin yang dikejar di sisi inilah, ngecor ini yang paling banyak kemarin. Dan prosesnya cukup lumayan makan waktu ya. Sampai tuh kalau teman-teman lihat di samping tuh ada bangunan ini, ada rumah itu. Ini sebelumnya nggak ada nih. Ini mereka pastinya keuangannya nggak seperti saya. Kalau ini langsung cepet nih proses bangunnya, nggak seperti saya nih. Tetapi cukup ini sih, bantu motivasi. Dan ini ada struktur yang dibangun. Jadi ini memang proses awalnya fokus ke bangunan strukturnya dulu. Jadi setelah bangunan strukturnya ini jadi, terus ya saya terus cari lah sana sini dana yang bisa dipakai gitu. Karena yang utama seperti yang saya sampaikan di awal ya, itu desain. Kita nggak harus mengikuti desain di tahapan ini tuh. Saya agak khawatir itu. Khawatirnya gini, kalau pada tahapan ini budget saya nggak jalan, berhenti, ini bakal
kayak seperti ini misalkan ditinggal terbengkalai seperti ini sangat resiko teman-teman. Karena kena hujan, kena panas gitu ya, cuaca lah. Ini kayaknya nggak sehat lah. Jadi ini harus sebisa mungkin tahapan ini itu harus sudah sampai berdiri bangunan, benar-benar berdiri dan ada atap gitulah. Saya waktu itu berpikirnya kayak gitu. Ini harus sampai berdiri, sampai jadi ada atapnya, dan akhirnya ketika pekerjaannya berhenti sekalipun, ini masih aman ya. Jadi akhirnya setelah proses beberapa kurang lebih 2 bulan lah, saya jarang mantau ya waktu proses ini, jarang sekali mantau. Kenapa? Karena saya pikir udahlah, saya percaya nih sama tukangnya, dan saya juga toh saya di sini juga saya nggak begitu paham masalah bangun kayak gini ya. Jadi ya saya ikhlas aja lah. Yang penting saya yakin akan kerjakan dengan baik. Dan karena yang harus saya pikirkan adalah keuangan waktu itu. Ini bagaimana ngejar sampai ini enggak yang cuman selesai di sini gitu. Mungkin next stepnya boleh lah. Tapi kalau di tahapan ini jangan sampai. Ini yang kalau boleh saya sharing, ini tahapan paling bikin berdebar-debar itu di sini saya. Karena ya itu teman-teman. Oke lah kalau tanah itu bayarnya molor, nego masih bisa kan. Tapi kalau ini nggak bisa karena harus sudah produksi kan, ini harus jalan terus. Jadi sampai akhirnya terus jalan. Alhamdulillah ini walaupun keuangan saya nggak yang di luar ekspektasi saya sebenarnya, tetapi alhamdulillah ini prosesnya terus berjalan sesuai perencanaan yang saya bicarakan di awal ya. Saya diskusikan sama teman-teman kontraktor, sehingga saya bilang apa adanya lah ke mereka kalau saya keuangannya seperti apa, sehingga mereka juga mengasih masukan-masukan ya. Dan akhirnya ini diproses terus ya sampai terakhir itu bangunan ini. Nah sampai di fase ini teman-teman, di fase ini udah, ini juga enggak yang langsung berhenti. Ini bayangan saya juga oke, ini berhenti oke ya, sudah berdiri semua dan akhirnya sudah ada atap gitu. Saya pikir ini udah, tapi saya masih agak worry, orang masih bisa, kalaupun misalkan ya, kalau kita bikin bangunan kayak gini tuh ya, sampai di tahapan ini itu masih ada mungkin anak kecil main, ada orang masuk gitu masih bisa. Jadi saya khawatir nanti dibuat yang enggak ya, atau dibuat waktu ditinggal masih bisa ditempati gitu kan. Maksudnya takut ada orang gila yang masuk atau gimana, atau mungkin nanti dibuat mainan anak-anak sementara masih bahaya kan, nanti malah terjadi apa-apa. Jadi saya masih harus ngejar lagi nih gimana caranya ini safe gitu kan. Jadi harus ngebersihin area ini. Ini dokumentasi sampai di sini, sebenarnya tadi ada lagi dokumentasinya. Tapi di tahapan ini, tahapan 1 ini saya kejar sampai akhirnya selesai kusen aluminium, dan ada juga waktu itu pemasangan pohon juga. Saya konsepnya kan ada pohon di dalam tuh, karena kalau ada pohon di dalam ini harusnya pohon udah masuk ini, karena kalau enggak nanti sudah partisi yang depan nanti masang pohonnya susah gitu kan, karena konsepnya aneh-aneh nih saya. Nah akhirnya sampai tahapan ini kita kejar ya. Waktu itu saya kalau dari sisi budget sih di tahapan ini tuh sudah sekitar 200, hampir 200 juta ya, 200-an juta itu baru berhenti udah. Jadi di tahapan 1 ini saya berhenti dan rumah sudah berdiri dengan ya seperti inilah. Dan sampai ini rumah sudah bisa saya tinggal atau ditinggal oleh pekerja, dan sudah tertutup dengan ini. Dokumentasinya saya belum ada, nanti saya carikan dokumentasinya di tahapan terakhirnya. Saya coba bikin cek ke lokasi untuk dokumentasi.
kondisinya kayak apa, yang nanti baru kita lanjut ke tahapan selanjutnya gitu kan. Dan ini nanti di tahapan ini yang berat lah. Jadi ini beratnya di sini sih, karena mungkin kalau asumsi rumahnya satu lantai aja udah, ini harusnya udah jadi gitu ya. Tapi karena memang konsepnya seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, dan saya juga nggak buru-buru sih untuk nempatin ini. Jadi saya pikir saya santai aja, saya sabar aja, juga jangan terlalu buru-buru gitu kan. Tapi saya tetap terus berprogres. Saya pikirnya gitu aja. Yang penting terus progres sampai tahapan ini selesai. Karena kalau udah ini selesai, mungkin saya bisa menyicilnya nggak terlalu ekstrim biayanya, mulai turun nih. Misalkan kayak ya paling ngerapiin area atas plafon gitu kan. Artinya mungkin budget-budget di 10 juta, 15 juta, atau dia di bawah 20 juta itu udah bisa jalan, mulai ngebangun, bisa mulai apa ya, mulai tetap jalan. Tapi kalau di proses yang di sini kan nggak bisa. Jadi karena dengan kontraktor ya, jadi kita pakai pemborong, saya pakai pemborong prosesnya. Jadi mereka ya udah sepaket segini gitu. Ngomongin segininya pemborong itu kan nggak ngomongin duit 10-20 juta kan. Bisa jadi ya pasti di atas 50 juta kan, 50 sampai 100 juta. Itu yang berat sih buat saya. Jadi setelah tahapan ini selesai, saya cukup lega. Jadi ini udah selesai di tahapan ini, dan nanti saya akan bikin video selanjutnya untuk ngelihat hasil di tahapan satu. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada saran, kritik, masukan, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.